Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Novitasari dengan NIM 1514231121 dari kelas 6F. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengembangan Media Kartu Nusantara untuk Pembelajaran IPS kelas 4 SD pada materi keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya. Nah, adapun latar belakang dari judul tersebut yaitu dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan sosial siswa dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui pembelajaran IPS, siswa diharapkan mampu memahami berbagai fenomena sosial yang terjadi di lingkungan sekitar, termasuk keberagaman suku bangsa dan budaya yang ada di Indonesia. Nah, materi keanekaragaman suku bangsa dan budaya sangat penting diajarkan kepada siswa sejak dini agar mereka dapat menumbuhkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, serta memiliki rasa bangga terhadap keberagaman budaya bangsa. Nah, adapun menurut Sapria dalam penelitiannya, pembelajaran IPS di sekolah dasar bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan sosial siswa agar mampu memahami kehidupan masyarakat secara lebih luas. Nah, namun pada kenyataannya proses pembelajaran IPS di sekolah dasar masih sering menggunakan metode ceramah dan berpusat pada guru. Penggunaan media pembelajaran yang kurang bervariasi menyebabkan siswa kurang tertarik dan kurang aktif dalam proses pembelajaran. Nah, hal ini berdampak pada rendahnya pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Penelitian yang dilakukan oleh Cecep Kustanadi dan Bambang Sucipto menyatakan bahwa media pembelajaran memiliki peran penting dalam membantu menyampaikan pesan pembelajaran sehingga dapat meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Selain itu, penggunaan media pembelajaran yang menarik dapat meningkatkan motivasi belajar siswa serta membantu siswa memahami materi secara lebih konkret. Nah, media visual seperti kartu bergambar dapat membantu siswa mengenal berbagai suku, bangsa, pakaian adat, rumah adat, dan budaya daerah di Indonesia dengan lebih mudah. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dalam jurnal menggunakan media kartu bergambar dalam pembelajaran dapat meningkatkan keaktifan dan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran karena siswa dapat belajar sambil bermain dan berinteraksi secara langsung dengan media pembelajaran. Baik, yang berikutnya yaitu identifikasi masalah. Yang pertama yaitu proses pembelajaran IPS di sekolah dasar masih cenderung menggunakan metode ceramah sehingga siswa kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Nah, yang kedua itu yaitu penggunaan media pembelajaran dalam pembelajaran IPS masih terbatas dan kurang bervariasi sehingga pembelajaran menjadi kurang menarik bagi siswa. Nah, yang ketiga yaitu siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi keanekaragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia karena materi tersebut bersifat luas dan abstrak. Nah, yang keempat itu ada kurangnya media pembelajaran yang dapat membantu siswa mengenal berbagai suku, bangsa, dan budaya di Indonesia secara lebih konkret dan menarik. Yang kelima yaitu belum adanya pengembangan media pembelajaran berupa kartu Nusantara yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran IPS untuk membantu meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya. Nah, yang berikutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana proses pengembangan media kartu Nusantara pada pembelajaran IPS materi keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya untuk siswa kelas 4 sekolah dasar. Nah, yang kedua itu bagaimana kelayakan media kartu Nusantara sebagai media pembelajaran IPS pada materi keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya untuk siswa kelas 4 sekolah dasar. Nah, yang ketiga itu ada bagaimana respon siswa terhadap penggunaan media kartu Nusantara dalam pembelajaran IPS pada materi keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya pada kelas 4
SD sekolah. Yang berikutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama untuk mengembangkan media Kartu Nusantara pada pembelajaran IPS materi keanekaragaman suku bangsa dan budaya Indonesia siswa kelas 4 sekolah dasar. Dan yang kedua itu untuk mengetahui kelayakan media Kartu Nusantara sebagai media pembelajaran IPS pada materi keanekaragaman suku bangsa dan budaya untuk siswa kelas 4 sekolah dasar. Nah, yang ketiga yaitu untuk mengetahui respon siswa terhadap penggunaan media Kartu Nusantara dalam pembelajaran IPS pada materi keanekaragaman suku bangsa dan budaya di kelas 4 sekolah dasar. Nah, yang berikutnya itu ada spesifikasi produk yang dikembangkan. Nah, produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah media pembelajaran berupa Kartu Nusantara yang digunakan pada materi pembelajaran IPS, materi keanekaragaman suku bangsa dan budaya untuk siswa kelas 4 sekolah dasar. Nah, adapun media ini dirancang untuk membantu siswa memahami materi secara lebih konkret melalui kegiatan belajar yang interaktif dan menyenangkan. Nah, yang berikutnya ada bentuk produk yang dikembangkan berupa media kartu bergambar, flashcard, yang terdiri dari beberapa kartu yang memuat informasi tentang suku bangsa dan budaya di Indonesia. Nah, setiap kartu itu menampilkan gambar dan informasi yang harus dipelajari oleh siswa. Media ini termasuk kategori media visual dan manipulatif karena dapat dipegang, dipindahkan, dan digunakan langsung oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran. Yang berikutnya yaitu asumsi dan keterbatasan pengembangan. Nah, yang pertama asumsi pengembangan. Nah, asumsi dalam penelitian ini merupakan dugaan sementara yang menjadi dasar dalam pengembangan media pembelajaran. Adapun asumsi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu siswa kelas 4 memiliki kemampuan dasar memahami materi IPS. Yang kedua, media visual seperti kartu dapat meningkatkan pemahaman siswa. Yang ketiga, media kartu membantu siswa belajar aktif melalui pengamatan dan diskusi. Nah, yang keempat, guru itu mampu menggunakan media dalam pembelajaran. Nah, yang kelima itu media sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar yang menyukai pembelajaran konkret. Nah, yang berikutnya itu ada keterbatasan pengembangan. Keterbatasan pengembangan merupakan batasan-batasan yang terdapat dalam penelitian ini agar penelitian ini lebih terarah. Nah, adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, materi terbatas pada keanekaragaman suku bangsa dan budaya. Yang kedua, media hanya digunakan untuk siswa kelas 4 sekolah dasar. Nah, yang ketiga, jumlah kartu itu terbatas sesuai kebutuhan siswa dalam saat pembelajaran. Nah, yang keempat, media masih bersifat sederhana, non-digital. Nah, yang berikutnya, yang kelima, uji coba dilakukan secara terbatas pada kelas tertentu. Nah, yang berikutnya ada definisi istilah. Nah, untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka diberikan definisi istilah sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan proses menghasilkan dan menyempurnakan produk pembelajaran agar layak digunakan. Yang kedua, media pembelajaran segala sesuatu yang digunakan untuk membantu menyampaikan materi pembelajaran. Yang ketiga, media Kartu Nusantara. Nah, media pembelajaran berupa Kartu Nusantara yang berisi informasi tentang suku bangsa dan budaya di Indonesia. Yang keempat itu ada pemahaman siswa, di mana kemampuan siswa dalam memahami dan menjelaskan materi yang dipelajari. Yang berikutnya yaitu bab 2, kajian teori. Yang pertama ada metode penelitian pengembangan. Nah, metode penelitian dan pengembangan atau research and development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Nah, secara luas penelitian pengembangan bisa diartikan sebagai cara ilmiah untuk memperoleh data sehingga dapat dipergunakan untuk menghasilkan pengembangan dan mengvalidasikan produk. Nah, yang kedua yaitu media Kartu Nusantara. Nah, media Kartu Nusantara termasuk dalam media pembelajaran yang berbasis visual karena di dalamnya itu memuat pesan atau informasi yang divalidasikan dalam bentuk gambar dan tulisan yang dikemas dalam sebuah kartu. Nah, menurut Arsyad 2016,
visualisasi pesan, informasi atau konsep yang ingin disampaikan kepada siswa itu dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk seperti foto, gambar, atau ilustrasi. Baik, yang berikutnya ada pembelajaran IPS. Nah, pembelajaran ilmu pengetahuan sosial merupakan proses pembelajaran yang mempelajari berbagai fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. IPS di sekolah dasar merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial seperti geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi. Yang berikutnya ada keberagaman suku bangsa dan budaya. Nah, keberagaman suku bangsa dengan budayanya di seluruh Indonesia itu merupakan kebudayaan bangsa dan perlu mendapat perhatian khusus. Setiap suku bangsa memiliki budaya yang khas yang memberikan jati diri terhadap suku bangsa Indonesia lain. Yang berikutnya yaitu kajian penelitian yang relevan. Yang pertama ada penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati 2020 mengkaji pengembangan media kartu bergambar sebagai alat bantu pembelajaran IPS di sekolah dasar. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa media kartu bergambar mampu meningkatkan pemahaman konsep siswa terhadap materi keberagaman budaya. Nah, yang kedua ada penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Putra 2021 mengembangkan media kartu edukatif untuk materi keberagaman sosial budaya di kelas 4 sekolah dasar. Nah, hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa penggunaan media kartu edukatif dalam meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa. Nah, yang ketiga itu ada penelitian yang dilakukan oleh Hidayat 2019 mengembangkan media pembelajaran IPS berbasis permainan untuk berbasis permainan untuk materi keberagaman budaya Indonesia. Nah, hasil penelitiannya ini menunjukkan bahwa media berbasis permainan edukatif itu dapat meningkatkan hasil belajar serta keterampilan sosial siswa. Berikutnya ada kerangka berpikir. Yang pertama yaitu kegiatan pembelajaran, identifikasi masalah. Yang pertama pembelajaran masih konvensional, yang kedua media pembelajarannya itu kurang bervariasi, yang ketiga pemahaman siswa itu masih rendah pada materi keanekaragaman suku bangsa dan budaya. Nah, untuk solusinya yaitu pengembangan media kartu Nusantara. Yang pertama media interaktif, belajar sambil bermain, meningkatkan minat dan keaktifan. Nah, yang berikutnya ada model pengembangan ADI. Yang pertama itu analisis, yaitu observasi, wawancara, analisis kebutuhan siswa. Yang berikutnya ada desain. Nah, di bagian desain ini yang pertama itu mendesain media kartu Nusantara, yang kedua menentukan materi. Nah, yang berikutnya ada development, yaitu yang pertama pembuatan media kartu Nusantara, yang kedua validasi ahli materi. Yang berikutnya ada implementation, yang pertama itu uji coba kepada siswa, yang kedua penggunaan dalam pembelajaran, dan yang terakhir yaitu hasil pembelajaran siswa meningkat. Yang berikutnya yaitu pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana proses pengembangan media kartu Nusantara untuk pembelajaran IPS kelas 4 SD pada materi keanekaragaman suku bangsa dan budaya. Yang kedua, bagaimana tingkat kelayakan media kartu Nusantara yang dikembangkan untuk digunakan dalam pembelajaran IPS kelas 4 sekolah dasar pada materi keanekaragaman suku bangsa dan budaya. Nah, yang ketiga itu bagaimana efektivitas penggunaan media kartu Nusantara dalam meningkatkan pemahaman siswa kelas 4 sekolah dasar terhadap materi keanekaragaman suku bangsa dan budaya. Nah, baik, yang berikutnya yaitu bab 3, yaitu tentang model pengembangan. Nah, model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model ADI. Nah, model ADI merupakan salah satu model yang banyak digunakan dalam pengembangan media pembelajaran karena memiliki langkah-langkah yang sistematis, terstruktur, dan mudah diterapkan. Berikutnya ada prosedur pengembangan. Yang pertama tahap analisis, yaitu observasi pembelajaran, wawancara, analisis kebutuhan siswa, dan analisis materi. Yang kedua tahap desain, yaitu menentukan tujuan pembelajaran, menyusun materi pembelajaran, mendesain produk, menentukan alat dan bahan, dan menyusun instrumen penelitian. Yang ketiga itu tahap pengembangan, yaitu pembuatan produk, validasi ahli media, validasi ahli materi, dan revisi produk. Nah, yang berikutnya yaitu desain uji coba produk. Yang pertama, desain uji coba yaitu validasi ahli materi dan media, dilanjutkan uji coba lapangan kepada responden atau siswa. Nah, yang kedua itu ada subjek uji coba yaitu siswa kelas 4 SD Muhammadiyah tahun ajaran 2025-2026. Yang ketiga itu ada teknik instrumen pengumpulan data yaitu wawancara dan kuesioner.
Yang berikutnya ada instrumen pengumpulan data. Yang pertama itu ada lembar validasi. Lembar validasi produk. Yang pertama, instrumen penelitian ini digunakan untuk memperoleh data dari penelitian pengembangan produk. Yang kedua itu ahli materi. Nah, lembar validasi oleh ahli materi ini berisi tentang penilaian oleh tim validator yang berisi tentang kualitas isi, gambar, bahasa, serta tulisan yang menjadi aspek penilaian pada media pembelajaran Kartu Nusantara. Nah, yang terakhir yaitu teknik analisis data. Yang pertama, analisis lembar validasi ahli media dan ahli materi berupa skor validator yang diperoleh dalam bentuk kategori yang terdiri dari 5 pilihan tanggapan tentang kualitas media Kartu Nusantara yang dikembangkan, yaitu sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan sangat kurang baik. Dan skor yang diperoleh kemudian dikonversikan menjadi data kualitatif skala 5. Yang kedua, angket respon siswa. Analisis kepraktisan dan efektivitas diperoleh melalui angket respon siswa, dilakukan dengan membandingkan jumlah perolehan antara jawaban iya dan tidak. Berdasarkan perhitungan rumus di atas dapat dilihat perbedaan jumlah persentase iya dan tidak. Sekian presentasi proposal dari saya. Apabila ada salah kata atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.